saya atas nama Ufik Sapitri, NIM 207119043 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang akan diterapkan pada siswa SMP kelas 8. Nah, tujuan video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah final mata kuliah model pembelajaran. Nah, untuk video simulasinya bisa teman-teman simak. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Oh ya, tapi karena pertemuan minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai pengertian, contoh-contoh relasi dan fungsi dan cara menyajikan relasi dan fungsi. Jadi pada pertemuan kali ini kita ingin membahas bagaimana menyatakan suatu relasi dan fungsi yang terkait dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengetahui dulu nih, apakah dari kalian semua masih ada yang mengingat apa sih itu fungsi? Ya, Siska silahkan. Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, Bu. Iya, betul. Fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dan anggota B, di mana anggota A itu pasangannya hanya tepat satu anggota B. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Siska. Oke, selanjutnya Ibu ingin tahu apakah masih ada yang mengingat relasi dan fungsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa saja? Iya, Siska. Siska lagi ya. Oke, silahkan Siska. Himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan diagram kartesius. Iya, betul. Jadi relasi dan fungsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan diagram kartesius. Oke, tepuk tangan untuk Siska. Oke, Ibu rasa kalian semua sudah memahami materi tentang pertemuan yang minggu lalu ya. Jadi tentang pengertian, contoh-contoh, dan bagaimana cara menyatakan relasi dan fungsi. Jadi pada pertemuan kali ini materinya akan kita lanjutkan, yaitu bagaimana cara menyatakan relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan suatu permasalahan yang akan kalian jawab nanti atau kalian selesaikan dalam bentuk kelompok. Nah, permasalahannya itu dengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, permasalahannya itu suatu SMP mempunyai peraturan dalam pemakaian seragam setiap hari Senin, Selasa, dan hari Rabu itu harus memakai seragam pramuka. Nah, pertanyaannya, apakah relasi dalam pernyataan tersebut atau permasalahan tersebut itu merupakan fungsi? Oke. Nah, sebelum Ibu bagikan lembar kerja ini untuk kalian selesaikan, Ibu ingin bertanya dulu nih. Kira-kira dalam permasalahan yang Ibu bacakan tadi itu, kira-kira apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu? Ada yang bisa? Oh ya, Aisyah. Oke, Aisyah silahkan. Bagaimana Aisyah? Menyajikan datanya, Bu, misalnya dalam bentuk iya, betul panah. Ya. Jadi yang pertama harus kita tentukan itu menyajikan datanya dalam bentuk diagram. Nah, untuk memudahkannya itu bisa dibuat dalam diagram panah. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menyatakannya dalam bentuk diagram, kira-kira diapakan lagi itu? Kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu lagi? Ya? Oke, Tina, silahkan. Menghubungkan himpunan domain dan kodomainnya. Oke, Bu. betul ya. Jadi yang harus kita
tentukan terlebih dahulu ketika diagramnya itu sudah kita buat, maka kita harus menentukan kode main dan domainnya dan menghubungkan di mana anggota kode main dan anggota domainnya. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk teman kalian semua. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa berkumpul di teman kelompoknya ya. Jadi sekarang silahkan berkumpul di teman kelompoknya masing-masing. Ibu ingin membagikan lembar kerja dan modul yang harus kalian selesaikan ya. Di sini permasalahan yang Ibu paparkan tadi kalian kerjakan di lembar kerja ini. Jadi silahkan berkumpul di teman kelompoknya. Jadi sekarang sudah berkumpul semua di teman kelompoknya? Oh iya, sudah. Jadi sekarang Ibu bagikan ya. Ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kalian bisa mengerjakan lembar kerja tersebut secara berkelompok. Jadi semua anggota harus aktif ya mengerjakan. Ibu akan pantau sebentar, oke? Kelompok 1 bagaimana? Ada masalah kelompok 1? Oh tidak. Jadi sudah selesai? Oh sementara mengerjakan. Oh ya, semua anggota kelompoknya aktif ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan, oke? Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Oh, sementara mengerjakan. Oke, aktif semua ya. Jangan hanya beberapa anggota saja. Sebentar akan dipresentasikan ya. Kelompok 3 juga ya. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah tugasnya sudah selesai? Yang permasalahan Ibu tadi sebutkan dalam lembar kerja tersebut apakah sudah dikerjakan? Kelompok 1 bagaimana? Oke, sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke, sudah. Oke, karena semua kelompok sudah ya, dan Ibu tadi sudah pantau juga. Oke, jadi Ibu ingin mengetahui nih, sebelum mempresentasikan, Ibu ingin mengetahui jawaban dari kelompok 1. Apakah jawabannya relasi atau fungsi? Bagaimana kelompok 1? Jawabannya apa? Fungsi, Bu. Oke, fungsi. Kelompok 2? Sama Bu, fungsi. Kelompok 3? Fungsi juga, Oke, Bu. kelompok 3 juga fungsi ya. Jadi semuanya sama ya, fungsi. Oke, karena jawabannya sama semua, fungsi. Jadi Ibu mempersilahkan satu kelompok saja ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan bisa dilihat oleh teman-teman kelompok lainnya. Oke, siap. Kelompok berapa nih kira-kira yang bersedia untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Oh iya, kelompok 2. Oke, silahkan. Silahkan kelompok 2. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan yang diberikan oleh Ibu tadi, yaitu soalnya atau permasalahannya suatu SMP mempunyai peraturan dalam pemakaian seragam di mana setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu memakai seragam biru putih, sedangkan hari Kamis dan Jumat memakai batik, serta hari Sabtu memakai seragam pramuka. Apakah relasi dari permasalahan tersebut bisa dinyatakan dalam fungsi? Nah, penyelesaiannya berdasarkan permasalahan tersebut, kita bisa membuat suatu relasi yang digambarkan dalam bentuk diagram panah. Nah, misalnya dalam suatu diagram panah tersebut di daerah domainnya itu adalah kumpulan hari, yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat serta hari Sabtu. Kemudian anggota dari himpunan kode mainnya yaitu warna seragam sekolah, yaitu warna biru putih, batik, dan pramuka. Nah,
berdasarkan permasalahan tersebut di mana hari Senin itu memakai pakaian berwarna biru putih, maka Senin kita hubungkan dengan biru putih. Bisa kita lihat ya teman-teman pada gambar ini. Kemudian hari Selasa kita juga hubungkan ke biru putih. Hari Rabu juga kita hubungkan ke biru putih. Kemudian hari Kamis itu memakai seragam batik. Dari Kamis ini kita hubungkan ke batik. Jumat kita hubungkan ke batik. Kemudian hari Sabtu memakai seragam pramuka, maka Sabtu kita hubungkan ke pramuka. Berdasarkan definisi atau pengertian suatu fungsi itu adalah suatu relasi yang semua anggota domain atau himpunan A-nya ini dipasangkan tepat satu anggota kodomain atau anggota himpunan B. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa anggota himpunan dari A semuanya memiliki tepat satu anggota dari himpunan B. Maka permasalahan tersebut bisa disebut fungsi. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya teman-teman. Semoga teman-teman paham. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa ya anak-anak presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari presentasi teman kalian tadi, apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin memberi tanggapan untuk teman kelompok, atau ada yang kurang jelas tadi penjelasannya? Bagaimana? Ada? Oh tidak. Jadi penjelasan dari perwakilan kelompok 2 tadi itu sudah jelas ya anak-anak. Jawabannya tuh betul ya, fungsi, dan penjelasannya juga menurut Ibu sudah jelas ya. Oke, jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kita semua. Oke, baik anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Bagaimana, ada? Oh iya, Siska. Oke, silahkan Siska. Menganalisis soalnya terlebih dahulu, kemudian menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah agar dapat memudahkan menyelesaikannya, kemudian menghubungkan pasangan domain dengan kodomainnya. Ya, dikatakan Siska. Oke, tepuk tangan dulu untuk Siska. Oke, jadi untuk menyatakan relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu yang harus kita perhatikan dalam suatu permasalahan atau soal, itu yang harus kita tentukan, menganalisis soalnya terlebih dahulu apa keinginannya. Kemudian setelah itu kita tentukan, misalnya dalam soal itu ingin menyatakan dalam bentuk relasi, maka kita buat dalam bentuk relasi dengan membentuk misalnya yang paling mudah begitu diagram panah. Kemudian jika soalnya menanyakan fungsi atau apa ya, kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Oke.